guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Naili Fauziah, nomor induk mahasiswa 2011008035. Halo, saya Nabila Anjalikan dengan nomor induk mahasiswa 200008066. Halo, saya Rizky Aprilia Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 200008067 dari Pendidikan Biologi B. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai gastritis. Simak baik-baik ya teman-teman. Gastritis merupakan salah satu faktor utama yang menjadi masalah kesehatan pada masyarakat. Gastritis adalah peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat menyebabkan pembengkakan lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superfisial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Sederhananya, gastritis merupakan suatu peradangan atau pendarahan pada mukosa yang penyebabnya oleh faktor iritasi, infeksi, dan ketidakteraturan pola makan. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, angka kejadian gastritis di dunia dari beberapa negara yaitu Inggris dengan angka persentase 22%, Cina dengan angka 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis 29,5%. Baik, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis dari gastritis. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada radang lambung akibat infeksi. Peradangan pada lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, virus maupun jamur. Yang kedua, radang lambung reaktif. Gastritis reaktif terjadi apabila lapisan lambung berkontak dengan zat penyebab iritasi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, radang lambung autoimun. Nah, dalam peradangan ini, autoimun terjadi bila sistem kekebalan tubuh justru menyerang sel-sel yang sehat. Pada radang lambung akut erosif, radang lambung akut ini terjadi setelah lambung berkontak langsung dengan zat penyebab iritasi, sepertinya NAID, alkohol, atau narkotika. Dan jenis gastritis lainnya yaitu ada radang lambung post gastrektomi, lambung radiasi, dan radang lambung eosinofili. Gastritis mengacu pada kumpulan penyakit yang ditandai dengan inflamasi mukosa lambung. Inflamasi ditandai dengan adanya sebukan sel radang pada preparat biopsis lambung. Sel radang yang ditemukan bervariasi seperti makrofag, neutrofil, limfosit, atau sel plasma. Jenis sel radang dominan dapat menentukan jenis gastritis. Jika terdapat banyak sel neutrofil, maka penyakit ini berada pada fase akut. Sedangkan jika ditemukan limfosit atau sel plasma, berarti pasien menderita gastritis kronis. Variasi sel-sel radang ini juga dapat ditemukan pada gastritis yang disebabkan Helicobacter pylori, NSAID, dan bahan kimia. Oleh karena itu, sel inflasi menjadi poin penting dalam diagnosis gastritis. Mekanisme fisiologi penyakit. Gastritis biasanya terjadi ketika mekanisme perlindungan dalam lambung mulai berkurang sehingga menimbulkan inflamasi. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh gangguan kerja fungsi lambung, gangguan struktur anatomi yang bisa berupa luka atau tumor, jadwal makan yang tidak teratur, konsumsi alkohol atau kopi yang berlebih, gangguan stres, merokok, pemakaian obat penghilang nyeri dalam jangka panjang dan secara terus-menerus. Gambaran anatomi penyakit pada seseorang yang tidak menderita penyakit gastritis pada lambungnya sehat, tidak memiliki borok, sedangkan pada penderita gastritis pada lambungnya terdapat borok. Dampak yang terjadi, penyakit pada sistem pencernaan seperti gastritis
gangguan pencernaan fungsional, dan tukak lambung sering terjadi di seluruh dunia. Meskipun kondisi ini umumnya tidak mengancam jiwa, namun diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan seperti pemeriksaan endoskopi lambung, yakni untuk melihat kondisi di dalam lambung secara langsung melalui kamera yang dimasukkan ke dalamnya. Tata laksana pada pasien gastritis menggunakan dua cara, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Peran terapi non-farmakologi lebih dominan dibandingkan farmakologi. Gastritis berulang dan perburukan gejala dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup. Di antaranya, hindari makanan pedas, terlalu asam, atau mengandung gas seperti kol dan sawi. 2. Kurangi atau hindari konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda. 3. Perbanyak frekuensi makan, namun dalam porsi kecil, kurang lebih 5-6 kali per hari. 4. Usahakan jadwal makan teratur dan jangan sampai terlambat. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik melalui olahraga, metode relaksasi atau kegiatan lain yang disukai. Selanjutnya yang terakhir ada perawatan pada gastritis. Yang pertama, ketika sedang sakit, makanlah makanan yang lembek, yang mudah dicerna dan tidak merangsang asam lambung. Yang kedua, hindari makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung, seperti makanan pedas, makanan yang asam, tinggi serat, zat tepung. Yang ketiga, hindari minuman yang merangsang pengeluaran asam lambung, seperti teh, kopi, alkohol. Yang keempat, makan secara teratur. Yang kelima, minum obat secara teratur. Dan yang terakhir, hindari stres fisik dan psikologis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.